Kalau PKR ini sih sebenarnya kan program tahunan kan, program di khusus bulan Ramadan, dan kebetulan setiap tahunnya kita bekerja sama dengan Biro Pendidikan. Sama sendiri, hostnya sendiri ini kan apa ya? Penggerak. Enggak. Sebagai apa, Ben? Pelayan pendidikan. Bersama dengan pendidikan pusat, terus asrama, terus jamiah, terus dan biro minat bakat. Jadi program Ramadan ini kami bukan dari Ngala TV sendiri, tapi kita meminta kerjasama dengan pengurus pusat Pondok Pesantren Ngala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngala. Jadi program ini adalah program dari Biro Pendidikan Jamiah Minat Bakat bekerjasama dengan Ngalah TV dan juga seluruh kru PKR atau program khusus Ramadan. Terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Alfandi Jelani. Saya ditemani oleh dua narasumber kami. Yang pertama Dani atau biasa dipanggil Bayi, dan juga Asikfi Ajajuli. Siap. Biasanya dipanggil Cak Sepil. Siap. Jadi dua teman di depan saya ini adalah dua orang yang sangat punya peran besar di program PKR atau program khusus Ramadan. Jadi program ini kami tayangkan perdana. Jadi kami akan menjelaskan tentang program khusus Ramadan ini adalah program apa, dan juga apa saja yang ada di dalam program khusus Ramadan ini. Jadi kita akan membahas sebelum nanti selanjutnya akan kita tayangkan seluruh program yang kita buat selama ini. Intinya seperti itu. Tapi sebelum kita masuk, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Cak Dani, halo. Halo. Sehat nggih? Alhamdulillah sekarang mendingan. Emang kemarin mboten sehat? 3 hari kemarin ambyuk, Mas. Ambyuk. Lelaki lemah. Legrek, Mas. Lelaki lemah. Yang kedua Cak Sipil, sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa Cak Sipil? Muhammad Asikfi Ajajuli. Oke. Kelas Madin kelas berapa Cak Sifi? Sekarang Ustaz Salis. Cak Dani? Ya sama Ustaz Salis sama. Alhamdulillah Cak Dani ini lulusan Ustaz Salis ranking 3 nggih. Jadi sekarang sudah daftar di Mualimin. Jadi kecil-kecil gini sudah ada di Mahat Ali atau Mualimin tingkat ulia. Belum daftar loh. Kan saya yang daftarkan. Bisa seperti itu. Nah, jadi tema ini sekarang kita fokus pendidikan versus Ngalah TV. Jadi ada apa di balik pendidikan dan ada apa di balik Ngalah TV. Ketika digabung akan menjadi apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang program khusus Ramadan. Mungkin yang pertama saya tanya dulu ke Cak Dani mungkin. Jadi jabatan Anda di Ngalah TV apa sebenarnya? Kalau di Ngalah TV sebenarnya sekretaris. Kalau di Ngalah TV. Ketuanya mana ketuanya? Coba siapa di kamera? Hai Pak Ketua. Atas nama siapa? Pak Direkturnya Mas Jawarul Arifin yang sekarang kebetulan ada di rumah. Jadi diwakilkan ke saya. Oke. Berhubung di Ngalah TV gak ada wakilnya, jadi sekretarisnya yang maju kena ya? prank. Oke. Siap. Asikfi jabatannya sebagai apa? Mungkin jobnya mungkin. Oh, jobnya. Kalau sebenarnya ya saya jabatannya itu anggota sebenarnya. Anggota biasa. Iya, anggota biasa. Oke, terus? Cuman kan di antara anggota kan ada spesifiknya masing-masing. Kalau Anda kebetulan saya di editor kebetulan. Oke, editor. Ya, okay. Editornya siapa saja Ngalah TV? Kalau sekarang banyak ada Mas Bayong, Mas Fadil. Ya. Dia juga bisa edit foto juga bisa. Terus Mas Bayina. Oh, ada Mas Bayina. Mujahid ya. Itu bukan? Mujahid. Ya, terus siapa lagi? Terus saya. Oh gitu ya. Kalau dulu mungkin cuman saya sama Bayina doang. Oh, yang editor. Ya. Editor video. Oke. Jadi dua teman saya yang di depan ini yang kami datangkan pagi ini khusus, jadi kita ambil dari poin-poin penting yang ada di jabatan Ngalah TV.
Jadi ini yang berperan penting di dalam program khusus Ramadan di tahun 2022 ini. Oke, untuk yang pertama Cak Dani coba dijelaskan PKR ini sebenarnya program apa dan apa saja programnya. Kalau PKR ini sih sebenarnya kan program tahunan kan, program di khusus bulan Ramadan, dan kebetulan setiap tahunnya kita bekerja sama dengan Biro Pendidikan. Sinten? Sama sendiri, hostnya sendiri ini kan apa ya? Apa? Penggerak. Enggak. Sebagai apa, Ben? Pelayan pendidikan. Pendidikan. Bersama dengan pendidikan pusat, terus asrama, terus jamiah, terus dan Biro Minat Bakat. Jadi program Ramadan ini kami bukan dari Ngala TV sendiri, tapi kita meminta kerjasama dengan pengurus pusat Pondok Pesantren Ngala. Oke. Gitu. Jadi intinya program ini adalah program simbiosis mutualisme. Dalam arti kami di Biro Pendidikan, kami butuh platform untuk menayangkan apa yang sudah kami buat, dalam arti program-program kami seperti Sukofi dan sebagainya. Itu kan program-program pendidikan atau keilmuan, tapi kita bingung platformnya. Nah, enggak ada lagi kalau kita enggak bekerja sama dengan Ngala TV. Nah, jadi Ngala TV juga butuh konten. Nah, butuh konten dalam hal SDM, kemudian keilmuan dan sebagainya. Nah, maka sangat tepat ketika pendidikan versus Ngala TV. Jadi versus itu jangan dimaknai sebagai musuh, tapi bekerja sama untuk menjadikan sebuah program khusus Ramadan ini. Nah, dan program apa saja? Coba sebutkan. Programnya sih ada berapa ya? Ada 5 kalau nggak 6. Coba sebutkan apa saja yang salah satunya yakni Kalam Podcast ini. Podcast, nggih. Kajian alam mujadalah. Terus yang kedua Ngaji Kilatan. Ngaji Kilatan itu ada 3 pengajian. Yang pertama ada Gus Muham, Ustadz Duro sama Gus Saiful. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, yang ketiga, tadi kan ada Kalam Podcast, terus ada Kilatan, terus selanjutnya yakni Sukofi. Ini program baru di Ngala TV. Oke, apa Sukofi maksudnya? itu singkatan dari Studi Qawaidul Fiqh. Oke, siap. terus apa lagi? Ini kita apa nih ada nih? Produksi. Kita kemas. Ya. Kita kemas jadi film pendek. Ya bukan film pendek sih, ya film sih. Dokumenter ya, saya ngono lah. Itu kita menjelaskan tentang 40 kaidah fikih. Di kitab apa? Asulam. Oke, siap. Terus selanjutnya yakni Lekosan. Learning by Qasasul Anbiya. Terus kita bercerita tentang nabi-nabi. Dan kita kemas milenial mungkin. Yang diisi oleh ini hostnya sendiri. Ustadz Alpandi ini. Terus apa lagi programnya? Terus ada Kultum kuliah 7 menit yang diasuh oleh Ustadz Haji Afif. Haji Suhu itu ya? Iya. Haji Suhu. Ustadz Suhu itu. Kitab Arba'in Nawawi. Oke. Terus gini, mungkin dari Ngala TV membagi job-job seperti itu, misalkan untuk program ini, editornya ini, kameramen ini dan sebagainya. Mungkin sebelum itu tim sampean berapa? Tim sampean dalam arti produksi, editor, terus apa aja itu wis. Tim sampean itu bisa disebutkan mungkin ben teman-teman ini tahu lah tim Ngala TV sebenarnya itu yang bekerja di PKR ini siapa saja. Mungkin Asik V, coba siapa saja yang berkecimpung di program ini? Kalau disebutkan mungkin banyak ya, ada 16 anak. 16 anak. 16 orang ya, bukan anak, 16 orang. Jadi kita ambil dari penting-pentingnya doang. Misal Mas Dani, terus Mas Johar, Mas Bayina, Mas Yusril, Mas Bayong, Mas Fadil itu, terus Mas Muklis, ada lagi teman kita ya, Tisumen, Mas Faik ya, Tisumen, jangan sampai lupa Tisumen. Iya Mas Faik, Mas Rudi Double. ya,
Nah, itu Rudi Kurniawan sama Rudi Rudi Kurniawan sama Rudi Salim. Itu dari tim Ngala TV. Yeah. Ditambah dari tim kami dari pendidikan itu ada dari kepengurusan pusat ada saya sendiri, Cak Hafid, Imron kecil ya yang anaknya kecil sangat itu. Yeah. Terus siapa? Ustadz Samadi, Ustadz Alvan Cetek. Kemudian siapa ya? Yes itu. Nah, jadi tim kami hanya 16. Jadi 16 anak ini yang fokus untuk membuat semacam program di Ngala TV dan memproduksi, mengedit, mengupload dan sebagainya sampai bisa Anda nikmati semuanya. Jadi itu tim kami. Mungkin gantian sampean sing takok saiki. Oh iya. Oke, tak takok. Takon opo iki? Jadi ini podcast saling timbal balik intinya. Sebenarnya sih kalau tim untuk program Ramadan ini sudah cukup, cuma alatnya saja yang kurang mencukupi hasilnya. Kalau tim semuanya kan sudah ada job desk-nya masing-masing dan itu semua saya percaya, saya yakin bahwa pasti jadi. Maksudnya program ini pasti berjalan lancar, cuma tinggal satu alatnya. Alat dalam arti? Alat dalam kamera, terus PC kan ini Ngala TV kan jujur saja ya. Ngala TV kan nggak punya satu kamera pun. Murni. Punya Ngala TV. Oh, yang punya Ngala TV sendiri. Berarti selama ini coba diinventarisir yang dibuat untuk PKR ini punya siapa sebenarnya? Ini ada kamera NX100, ini buat video itu ada 2 punyanya Imagine Production. Imagine Production itu punyanya usaha teman-teman alumni Ngala TV. Yeah. Jadi alumni Ngala TV punya usaha dan itu punya kamera sendiri. Kameranya dipinjamkan ke Ngala TV buat produksi ini. Terus ada kamera mirrorless. Itu semuanya punyanya perseorangan. Jadi Ngala TV sampai sekarang belum memiliki kamera apapun. Gitu, mateng Pak Faid. Kalau mau minder Pak. Jadi ini sebagai aspirasi dari teman-teman karena kita tidak lain hanyalah pelayan, tapi pelayan juga butuh fasilitas. Nah, jadi kami di sini bekerja sama bareng untuk melayani semua adik-adik santri. Nah, jadi ini sebagai masukan-masukan untuk kepengurusan pusat yang mana di dalamnya juga ada saya sendiri. Intinya seperti itu. Nah, terus untuk alat-alat editor mungkin Cak Sigvi. Untuk yang selama ini sing ready. Yang mana? Yang buat PKR. Yang buat PKR. Buat PKR. Yang ready sekarang tambah unit MacBook punyanya Mas Adit. Terus ada ROG punyanya Mas Mujahid. Mas Mujahid. ROG rumah. ROG-nya lagi sakit ya. Jadi mau dibawakan ke rumah sakit. Terus laptop lah. Dijual ya apa? PC ada 2 ya. Iya, ada 1 yang satunya masih dibenerin. Masih dibenerin. Dan insyaallah secepatnya udah sehat kembali. Jadi total keseluruhan alat untuk buat editor ada 4. Ada 4. Sedangkan program kita ada 6-an ya. Ada 6. Jadi 6 kali 25 kali penayangan. Nah, jadi dengan keterbatasan ini kami tetap jadi tidak ada kata pantang menyerah, tidak ada kata menyerah lah intinya ya, tidak ada kata menyerah. Intinya meskipun alat terbatas tapi tetap kita berusaha untuk melayani, mengedit dan sebagainya yang terbaik buat adik-adik santri. Nah, terus sekarang gini, untuk program lah, coba saya ingin mengulas satu program yang namanya program Sukofi mungkin. Nah, Sukofi ini kan tawaran dari kami dari Biro Pendidikan yaitu studi Qaidul Fiqh. Jadi kami itu menawarkan program konten yang agak sulit dalam arti pengambilan gambarnya, editingnya, terus kemudian produksinya dan sebagainya ini memang agak sulit. Nah, dari yang kami tawarkan kepada Ngala TV mungkin keberatan apa, terus kesulitan apa dari program Sukofi, mungkin Cak Sigvi. Dari Sukofi ini apa kesulitannya? Ngoten, coba. Kembali lagi ya, jadi kesulitannya itu yang pertama mungkin keterbatasan kami dalam melakukan
pengambilan ya kan ada sebabnya itu. Jadi sebabnya mungkin kurangnya alat sih. Bukan kurang sih. Cuman kita yang kurang mengelola aja gitu. Jadi Sukofi intinya terkait keterbatasan alat. Ya, gitu. Untuk keterbatasan tim alat. mungkin. Untuk tim yang mungkin Sukofi. yang mungkin menghambat itu di sini di teman-teman Ngala TV itu job list-nya itu kondisional. Tadi sakarepe. Iya, sekarepnya. Ini Kan coba double. ya Sukofi ini butuh tenaga apa saja di dalam Sukofi. Nah, perlu diketahui dulu bahwasanya Sukofi ini adalah kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ada 40. Itu kaidah ghairu asasiyah dan kaidah asasiyahnya kan ada 5. Nah, kayak kita ambil yang 40. Jadi kita membuat film dokumenter yang sesuai dengan tema. Nah, seperti al-ijtihadu, kemudian ada atabi utabi. Lah itu kami jelaskan dengan video. Nah, jadi kami minta ke Ngala TV ya. Kami pokok minta. Jadi minta dadilan. Sedangkan Enak kan, ya nek kari minta nah, to ya ya. itu kesulitannya kan ada di tim Ngala TV. Nah, jadi untuk membuat sebuah video Sukofi ini butuh tim apa saja? Coba Bayi. Kok bayi? Mas Dani. Kalau di Oke. pengambilan sih kira-kira butuh 4 sampai 5 orang aja sih. Di antaranya apa saja itu? Kameramen ada 2. Hmm. Terus ada tisumen tadi. Sumen wardrobe, oke. Tisumen, terus audio, Audio. salah suara, penata suara, terus sutradara itu kan kondisional kan sutradara. Oke. Pokok saonoe wong dijaluki tolong dari sutradara. Oke. Terus untuk pemeran 2 itu Pemeran saja. tetap Pemeran 2. Oke. Jadi sebenarnya untuk Sukofi ini tidak membutuhkan tim banyak. Cuman untuk akomodasi operasional lah ini kami butuh untuk teman-teman yang mau ikut kita ajak sekalian. Nah, Jadi jadi tolong Pak Pait. enggak. Ngawur iki. Katen kok yo. ojo. Yes. Jadi itu Sukofi. Jadi kesulitan kami di keterbatasan alat. Mungkin itu untuk Sukofi. Nah, terus satu lagi coba lekosan mungkin. Nah, jadi lekosan ini kan program yang ditawarkan oleh pendidikan yaitu Learning by Qososul Anbiya. Jadi Qososul Anbiya itu kan sebuah kitab yang menjelaskan tentang kisah 25 nabi dari Ibnu Katsir. Nah, jadi sebenarnya Ibnu Katsir itu kan tafsir Ibnu Katsir ada sekitar belasan jilid kalau nggak salah. Cuman dirangkum menjadi satu kisah di kitab Qososul Anbiya. Nah, Qososul Anbiya itu terjemahnya masih 800 atau 600-800 halaman. Nah, itu kami rangkum per nabi kita akan jelaskan dengan sajian yang milenial. Nah, kesulitan kami dari saya selaku pembuat naskah dan juga sekaligus aktornya mungkin curhat. Ya. Jadi kesulitan kami mungkin ada di pembuatan skrip. Yang saya ingin tanyakan di editor. Nah, coba Cak Sikfi, kesulitan di lekosan. Coba teknisnya gimana? Oke, jadi kalau ditanya soal kesulitan sebenarnya nggak sulit. Cuman kan kita kejar tayang. Jadi yang membuat saya yang edit lekosan itu tentang bagaimana kita harus menata deadline yang sangat baik. Jadi setelah video itu kan video lekosan ini sampai 20 menit 17 menit ya. Yeah. Jadi kita potong-potong sekiranya bisa dilihat secara ringkas dan bisa diterima sama yang nonton itu. Oke. Jadi contoh ketika misalkan Nabi Adam misalkan, kisah tentang Nabi Adam itu berawalnya berapa menit? Kalau Nabi Adam take pertama itu kira-kira 25 menit. Terus Cuman jadinya itu 17 menitan lah. Nah, itu dalam menit. hal cutting masih ngetok-ngetok itu. Masih langkah kedua setelah di cutting ya kita masukin teks. Jadi ada di video itu ada poin-poin penting yang ya mungkin kalau disimak ya bisalah dilihat. Oke. Terus setelah pemberian teks ada juga pemberian foto, gambar-gambar. Jadi di lekosan ini nggak semata hanya ngomong doang gitu loh. Jadi ada gambarnya, terus teman-teman bisa
terbayang-bayang lah, bisa mengilustrasikan itu tadi. Oke, siap. Nah, jadi intinya dari sekian program dalam hal editor yang paling sulit menurut sampean editor yang mana? Cuma waktu doang. Oke. Untuk dari sekian program yang paling sulit dalam hal editannya? Yang paling sulit dalam editannya mungkin itu Sukovi sama Lekosan. Sukovi sama Lekosan. Ya, mungkin. Kalau yang lain mungkin aman ya? Aman. Oke. Cak Dani. Nah, Cak Dani tadi kan jabatannya adalah sekretaris atau wakil dari Mas Johar. Tugasnya di PKR ini apa? Apa hanya mantau? Apa? Enggak sih, cuma Bos geng. Alhamdulillah saya bisa bantu di editor. Ya. Editor saya ambil yang paling gampang menurut saya. Apa? Edit ngaji kilatan. Jadi kan cuma ngasih logo gitu-gitu aja kan, ngetoi. Kalau ada cut, kalau ada ini untuk nyambung Oke, kilatan Mas Dani. Jadi yang editor kilatan ada 3, yaitu yang pertama Ustadz Durratun Nasin, kitab Qadrul Qais. Kemudian ada Gus Muhammad Jamaluddin, itu ada kitab Daqaiqul Akhbar, dan Pak Dr. Saiful Adabus Suluk lil Murid. Itu yang editor adalah Mas Dani. Oke ya. Iya. Dibantu dengan Safrijal. Iya, dibantu dengan Safrijal. Terus untuk podcast ini editor siapa? Kalau podcast ini saya berikan kepada Mas Fadil. Bayong. Ya, Mas Bayong. Oke, terus apa lagi? Kultum? Kalau Kultum siapa Kultum? Kultum sama Mas Fadil. Oh, Mas Fadil. Berarti Fadil 2 ya? Iya. Fadil 2. Untuk Sukovi siapa? Kalau Sukovi Mujahid. Kami mengambil seseorang yang Yang spesial, pro. yang pro di dalam editor. Iya, siapa itu? Yang kuliahnya linier dengan apa Jobnya. ya? Bidangnya. Atas Mas nama Bayina Munasandi. Bayina Mujahid Sandi. Nah, jadi sebenarnya Mas Bayina ini pro di dalam dunia editor, ada lagi Mas Asikfi juga. Nah, terus kemudian di program PKR ini start sampean membentuk atau merencanakan adanya PKR ini mulai kapan? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan April awal. Sebenarnya sih mulai Februari akhir itu sudah kebentuk. Semua program sudah terlihat dan semua sudah fix. Cuma di Maret awal itu kan kami benturan dengan kegiatan Haflah Rusana. Jadi 1 bulan full itu kami bekerja, gak bekerja sih, maksudnya mendokumentasikan kegiatan Haflah. Jadi kami kekurangan waktu, jadi ya wis ngepot-ngepot di akhir ini lah. Ngepot-ngepot. Jadi sampai semua kru ada yang ambil, ada yang sebagaimana healing kesana, healing kesini. Terus terserah kan, ngepot-ngepot, waktunya terbatas dan dikejar waktu. Jadi kami mulai maksimal mengerjakan PKR ini mulai sekitar tanggal 25 kalau nggak salah. 25 Maret ya. Mulai aktif kembali di program Ramadan. Mulai pagi sampai pagi lagi. Oke, jadi sekarang Ramadan. Jadi sebenarnya awal dulu itu rencana kami kan semua bentuk konten itu harus selesai sebelum Ramadan. Itu rencana awal. Rencana Maret, Februari pertengahan ya. Iya. Kita punya rencana bahwa sebelum Ramadan semua konten sudah selesai, sudah jadi. Nah, jadi sekarang ngepot. Nah, jadi contoh misalkan ini di laporan teman-teman di grup, ini grupnya namanya UWU TV. Jadi kami namakan UWU TV. Jadi UWU TV ini gabungan dari pendidikan dan juga Ngala TV. Kita namakan UWU TV. Nah, jadi untuk yang podcast ini sudah sekitar 50%. Terus kemudian untuk yang Sukovi dari 40 koidah masih ada 7 koidah. Kurang 33. Semangat Mas Bayina. Kemudian lekosan 25 nabi masih dapat 5. Berarti kurang berapa? 20. Semangat Kakak.
Kultum Hadis Arba'in Nawawi sekitar ada 40. Itu yang asik itu kultum ya. Iya, ada Kan 44. kita satu take itu kan langsung satu hari itu langsung 10 take video. Ya 10. Kita sudah 2 hari take video di dalamnya Haji Afif. Seharusnya sudah dapat berapa? Seharusnya sudah dapat 20. 20. Tapi yang hari kedua ini kami kena musibah, memorinya kena virus. Jadi harus ngulang lagi. Jadi yang nggak bisa dibuka. Oke. Jadi kultum masih Dapat 10. dapat 10. Dari 44. Dari kurang 44 kurang 34. kurang 34. Semangat. Dan ini masih kita maksimalkan Oke. waktunya. Ini serba ngebut untuk beberapa hari ke depan sampai benar-benar konten kita tersedia. Jadi kita tinggal duduk ngupload. Tapi untuk hari ini masih belum bisa karena ada beberapa yang masih belum terpenuhi untuk konten-konten. Nah, itu Belum 50%. belum 50%. Gantian sama minta kok. Gini. Untuk kan tadi sudah bahas gimana sih sistematik PKR ini, Ya. terus siapa aja orang-orangnya. Ya, jadi sebenarnya PKR ini apa sih? Maksudnya program Ramadan ini kenapa sih kok harus ditayangkan di YouTube Ngala TV? Kok enggak ngezoom aja? Kok gitu. enggak Google Meet kan? Itu kan lebih enak kan? Oke. Jadi mungkin ada latar belakang atau kronologi. Yang pertama sebenarnya mulai Januari awal itu kan kami sudah merencanakan ngaji kilatan offline. Nah, jadi teman-teman itu sebenarnya balik ke pondok. Nah, jadi teman-teman balik ke pondok, jadi saya dengan tim pendidikan murni itu kami merencanakan ngaji kilatan offline. Jadi ada sekitar 35 qori. Di antaranya itu semua keluarga dalam. Kemudian ada ustadz-ustadz yang ada di Ngala sendiri itu mengaji sesuai kelas-kelas. Sudah saya bentuk, sudah fix. Sudah mau belanja kitab, terus ada edaran bahwasannya Romo Yai menginstruksikan semua santri untuk pulang. Secara tidak langsung kita harus punya program pengganti. Nah, program penggantinya adalah PKR seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus kami bekerja sama dengan siapa? Ya tidak ada lagi kecuali dengan Ngala TV. Nah, itu latar belakang awal. Jadi terus kenapa kok gak Zoom dan sebagainya? Mungkin kerepotan. Nah, jadi kerepotan karena Madin juga libur. Nah, karuan Madin ini melbu Zoom, tapi juga masih kerepotan kalau Madin pakai Zoom. Jadi intinya kami tetap main seperti PKR sebelumnya, YouTube kilatan, cuman kami tambah dengan program-program baru ben terus enek seger. hiburane. Nah, ben terus seger lah Ngala TV seperti itu. Itu mungkin jawabanku. Kira-kira dari Biro Pendidikan, ya, kalau Biro Pendidikan kan nggak cuma sampean doang, nggak cuman Imron doang kan. Iya. Jadi itu kan ada mungkin ada anggota-anggota yang lain. Jadi Terus. Jadi kalau di Ngala TV kan hampir 100%, enggak 100% sih, hampir 90% lah. Jadi didomisili oleh Ngala TV. Sebenarnya kan ini bukan hajat sih. Sebenarnya yang berperan penting kan pendidikan. Cuma yang kita lihat cuman Cak Afandi dan juga Cak Imron. Nah, saya tanya kan yang lain-lainnya ini gimana itu? Gimana dan ngapain yang lain? Itu. Nah, kalau ngapainnya saya nggak tahu. Yang jelas saya mewakili dari semua teman-teman kami di pengurus pusat. Jadi mungkin membentuk tim PKR ini kan kemarin bersamaan dengan Haflah, ya kan? Kemudian ada lagi kemarin apa ya? Pokoknya tabrakan-tabrakan. Nah, jadi di kepengurusan pusat itu kami membagi anggota saya ada 4 anak dengan saya berarti 3 anak. Itu kami bagi. Yang kemarin ada Cak Abidul Maskur. Nah, itu fokusnya adalah di ketua Haflah. Nah, jadi saya tidak bisa ngutik karena Haflah juga hajat pesantren. Kemudian ada Cak Niam. Nah, Cak Niam dan Cak Ulul ini fokus di acara atau di divisi acara di Haflah. Jadi 3 anak ini fokus di Haflah. Nah, tinggal 1 atas nama Alfandi Jelan ganti penggawean di Haflah. Nah, kan jadi saya ingin fokus di barengi teman-teman Ngala TV. Lah itu sudah kami sepakati, kami bagi job, kerja bareng-bareng dan sebagainya untuk Ngala. Jadi yang ambil Ngala TV jadi cuma saya dan Imron dan Cak Hafid. Ada Cak Hafid kan di minat bakat. Jadi sudah terwakili pendidikan saya, Hafid Imron Jamiyah, Hafid minat bakat.
Jadi minimal sudah terwakili. Untuk masalah yang lain bisa dilanjut di tahun-tahun selanjutnya. Terus mulai tahun kemarin kan yang diterjunkan di PKR ini kan sampean. Terus kalau sampean tiba-tiba boyong, terus tiba-tiba anjen mari ki wayahe boyong. Ya kan. Maksudnya cek rada enek anune lho, kalau tiba-tiba boyong. Terus kira-kira siapa penggantinya? Untuk pengganti saya lebih cocok ke Cak Niam. Nah, karena Cak Niam sudah minimal dekat. Karena membangun kekeluargaan dengan Ngala TV saya akui memang sulit. Nah, jadi butuh bertahun-tahun agar kita bisa seklop ini. Nah, ketika kok bisa sulit loh? Sulit karena berbagai macam alasan. 1001 macam. Nah, jadi saya lebih cocok ke Cak Niam. Jadi Cak Niam karena sudah mulai dekat dengan Ngala TV, mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya Cak Niam bisa menggantikan untuk melanjutkan program-program. Untuk masalah keilmuan saya akui Cak Niam lebih tinggi, Cak Abid juga, Cak Ulul dalam hal kekritisan. Mungkin tiga-tiganya untuk anggota kami itu dalam bidang keilmuan saya akui, cuman tinggal gembul dengan Ngala TV. Itu kurangnya di situ. Jadi ketika berani gembul insya Allah tambah. Jadi ini kita gibah pendidikannya. Program gibah. Jadi untuk Cak Niam tolong setelah Ramadan mungkin bisa lah kita sering-sering ngopi di kantin membangun silaturahmi mungkin ya. Biar Mas Niam, Mas Ulul, kasihan, Mas Abid. Ya, nanti kan enggak kayak Cak Afandi ini yang katanya sulit untuk bergaul dengan Ngala TV dengan berbagai alasan. Ya mungkin seperti itu. Cak Dani, ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kan ini di tahun-tahun kemarin itu kan di ngaji kilatan terutama itu kan ada beberapa apa? Kan semua santri kan diwajibkan kan? Yeah. Maksudnya kan ngaji kilatan sebagai syarat wajib. Sebagai syarat kembali ke pondok pesantren. Kalau untuk tahun ini gimana? Pada saat rapat pengurus pusat kemarin sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi santri ketika kembali ke pesantren wajib kitabnya itu jangkep ya seperti di Madin biasanya. Jadi ada stempelan. Cuman bedanya ini tidak ada stempel. Jadi cuman teman-teman intinya harus ngaji lengkap dan sebagainya. Cuman pada saat kami mendistribusikan kitab ada kekurangan atau kelemahan dari kami karena stok kami kurang. Nah, jadi pelayanan kami terhadap santri kurang. Nah, maka kami tidak berani untuk begitu mewajibkan santri ketika kembali. Nah, jadi tetap intinya kami menganjurkan semua santri yang ada di rumah untuk mengikuti semua program. Nah, kalau tahun kemarin kami suruh ngerangkum dan sebagainya, untuk tahun ini kami hanya minta kalian untuk ngaji kilatan. Untuk yang lain ini hanya bentuk pelayanan kami kepada sampean dalam hal ketika sampean ingin belajar kaidah fikih, tayang Sukofi. Ketika sampean ingin belajar tentang kisah-kisah Nabi, ini ada lekosan. Ini ada kultum. Ketika sampean ingin refresh mencari sing guyon-guyon cair ya, ini ada podcast. Nah, jadi ada Sukofi. Nah, ini bentuk pelayanan kami kepada santri, tapi untuk yang kilatan mohon sampean ngesai. Untuk yang di rumah semua santri ngesai. Mungkin enggak begitu ketat untuk tahun ini. Kira-kira berapa persen untuk yang santri sekarang yang pegang kitab? 80% dari 5.000 santri itu. Jadi ada beberapa masing-masing asrama ada yang tidak kebagian karena ya kita kehabisan stok, kemudian dadak dalam kulaan karena kami juga disibukkan dengan program-program ini. Intinya seperti itu. Untuk kalau teman-teman santri teman-teman santri yang mungkin mereka ya ada juga kan pasti mungkin santri yang mungkin adalah ngapain kilat-kilatan kan mungkin ada. Lah semisal ada salah satu santri katakan enggak ngesai lah gitu. Itu bagaimana itu? Jadi untuk santri yang enggak ngesai, jadi kan kami yang pertama adalah menganjurkan semua santri untuk ngesai. Terus misalkan kembali kok kosong pomplong. Kurang ning lho anjir.
misalkan kembali kok kitabnya kosong momplong, ya kami tetap menganjurkan mereka untuk nempel. Oh, gitu. Jadi kemarin diputusi di pusat, ya apa harus nempel, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab sampean kepada keilmuannya sampean, intinya seperti itu. Jadi nggak ada alasan ya untuk nggak ngesai itu. Tak ada, jadi tetap harus ngesai. Oke, itu sebagai tanggung jawab sampean nang keilmuannya sampean. Intinya Berarti sanksinya cuma disuruh nempel aja ya? nempel saja, nggak berat-berat gitu. Nah, seperti sampean kan sudah nggak madin, jadi aman. Cak Sikfi masih madin. Kalau semisal ya, kan ada beberapa santri yang masih kelas 1 atau kelas 2 ibtidak kan itu belum sempurna untuk ngesai kitab kan. Ada yang semuanya pasti bisa, cuma kan kalau cepat kan kadang agak itu gimana? Untuk kelas 1 mungkin ya kami di pengurus itu kan enggak terlalu kaku. Jadi kita bisa menyesuaikan ketika ada anak kelas 1 ibtidak ula masih enggak bisa mengesai dan sebagainya. Tapi setidaknya kami kan bisa mengetahui kemauan mereka untuk ngesai. Minimal ada titik-titik, ada seret-seret, ada nomornya. Jadi itu adalah bentuk kemauan mereka untuk ngesai daripada kosong momplong. Yang penting usaha Dulu. Nah, itu kami dari kepengurusan pendidikan insya Allah bisa mengerti kondisi teman-teman santri. Ya. Intinya seperti itu. Udah cukup ya? Cukup itu aja. Oke. Kayaknya sih. Oke. Nah, jadi ini podcast perdana sebagai pembuka untuk kegiatan-kegiatan semua konten yang kami tayangkan. Perlu kami ulang kembali bahwasannya yang pertama di sini ada kultum atau kuliah 7 menit, yang mana kitabnya adalah kitab Arba'in Nawawi yang diasuh oleh Haji Afif Purwosari. Kemudian ada lagi kilatan tadi saya sebutkan ada 3, yaitu ada Pak Duro, kemudian Gus Muham dan juga Dr. Saiful. Nah, kemudian ada kilatannya ada offline-nya untuk semua santri yang mukim di pesantren seperti kita ini juga ada pelayanan ngaji offline, yaitu ke Gus Ahmad Saikhu dan juga Gus Mada. Kemudian ada lagi program sama namanya Gus Miftah. Iya, sama Gus Miftah. Sama ada lagi namanya program Sukofi tadi, yaitu studi Qaidah Fikih. Kemudian ada Lekosan, Learning by Qososul Anbiya, cerita para nabi, dan juga ada program podcast. Nah, ini adalah perdana untuk program Ramadan kali ini. Sudah cukup? Udah. Capai? Lanjut. Lanjut. Pengen takono ah. Lanjut apa? Takono apa ta apa? Jir. Wis cukup wis suwe wisan iki ya. Oke. 15 menit sih an. Apaan nih 15 menit? Ora deng. Gak sampai 30. Ya gak apa-apa. Hah? Kan kepotong guyu-guyu mau barang. 39 wisan kan apa ya sih ya? Terima kasih terus. Oh iya wis iku. Pendanaan ngono-ngono iku. Oh iya. KPK Story. Kok ini takok. Iya, untuk dari sampean lah selaku penanggung jawab utama ini ya. Iya. Bisa, nah aku Zan. Terus yang pertanyaan terakhir Mas ya. Buat sampean. Oke. Kan ojo nredeg sih. Wes. Kan di produksi PKR ini kan pasti membutuhkan dana yang begitu agak banyak sih ya. Terus kira-kira dana yang dikeluarkan ini bingung aku. Terus dana yang dibuat PKR ini dari mana? Untuk dana awal kami itu kan menganggarkan. Jadi kami sempat ke kepala pondok, ke Ustadz Faidus Syukri untuk meminta saran bahwasannya program PKR ini ikut siapa, kemudian masalah income dananya dari mana dan sebagainya. Akhirnya suruh menganggarkan semua keperluan PKR mulai dari produksi, ada editing, kemudian ada finishing, penayangan, kemudian operasional semua ketika kita syuting Sukofi dan sebagainya. Itu suruh menganggarkan semua, dan kemarin sudah terbentuk total nominal, dan akhirnya kami ajukan ke Yayasan Darut Taqwa, dan akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan kucuran dana bantuan atau ya dana anggaran itu dari Yayasan Darut Taqwa. Oh jadi 100% dari Yayasan Darut Taqwa ya? 100% dari Yayasan Darut Taqwa. Kalau dari yang lain itu? Dari yang lain sebenarnya kita kan nggak membuka sponsor. Iya. Cuman ya mungkin Gusti Allah sing membukakan sponsor. Subhanallah. Jadi, terus berarti kalau ada yang nyumbang diterima saja ya? Saya terima dengan senang hati. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin menyumbang, seperti kisah kemarin ngopi kita garap. Jadi tempat
produksi kita itu ada banyak ya. Jadi yang pertama ada di Studio 1 yaitu di sebelah SMK Darut Taqwa. Kedua di Studio 2 ini di Yayasan Darut Taqwa. Yang ketiga Studio 3 itu Kantin I. Kantin I. Itu adalah studio kami. Kantin Legend. Kantin Legend itu ketika kami ingin produksi-produksi butuh suasana segar, kopi noni itu di Kantin I. Nah, suatu malam saya dapat WA dari teman saya ketika saya posting status bahwasannya kira-kira koncomu sing garap PKR iki arek piro? Arek 16-an iki. Sakmono akeh program. Ya wis dikuat-kuatno. Nah, ketika saya membalas seperti itu, anaknya langsung tiba ngasih uang 100 juta. Sorry, kakean. Ngasih uang 1 juta kepada kami selaku tim PKR. Nah, jadi anaknya langsung pergi begitu saja. Nah, jadi itu adalah sponsor tak terduga, yaitu sponsor dari Gusti Allah. Nah, ini dari teman kami yaitu KPK Store. Terima kasih kepada Cak Hasan Bisri karena sampean setidaknya sudah meringankan kami dalam hal pendanaan dan membuat kami tambah semangat. Konsumsi. Nah, jadi semua pendanaan PKR kami alokasikan kepada tim, lagi-lagi pada tim baik itu operasional, konsumsi dan ketika menggarap program-program ini dan belanja alat-alat yang dibutuhkan. Intinya itu. Oke. Udah, itu saja, cukup. terus kalau semisal ya ada alumni yang mau menyumbang di program Ramadan ini tapi dengan syarat ada timbal baliknya, maksudnya diminta dikasih logo atau gimana atau apa gitu, dikasih video apa gimana, terus itu gimana? Ya nggak masalah, karena itu sebagai bentuk timbal balik ya, lagi-lagi simbiosis mutualisme. Mereka mengasih kita sponsor atau dana, kita hanya bisa, mereka minta untuk logo atau sebagai bentuk pemasaran kita tampilkan di semua program, bisa tinggal nanti berapa. Cuman untuk tahun ini kan kami nggak menganggarkan. Yeah. Yang lebih tahu kan sampean terkait masalah. Tahun kemarin kan ada perjanjian kan, soalnya kita membuka sponsorship. Kalau tahun sekarang kan enggak buka sponsorship. jadi enggak terpaku di perjanjian itu tadi. Enggak terpaku di perjanjian itu. Jadi ya mengalir aja lah. Seperti Hasan ini kan anaknya kan juga enggak minta ditampilkan. Iya. Cuman kami saja yang menginisiatifkan untuk tetap logonya kami tampilkan. Sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih yang sangat Terima besar. kasih Mas Hasan. KPK Do, KPK KPK Store, KPK Do. KPKV. sama KPKV. Nah, itu udah cukup. Oke, cukup. Ya udah cukup ya. Jadi ini konten perdana dari kami. Terima kasih kepada semua yang telah membantu kami, baik itu di luar tim kami, pengurus pusat, kemudian pengurus yayasan, dan juga tak lupa kepada pengurus pendidikan anggota kami, anggota Jam'iyah dan juga anggota minat bakat yang sudah bekerja sama untuk membantu kami dalam pembuatan skrip dan sebagainya. Kami sangat berterima kasih karena tanpa sampean semuanya skrip tidak akan jadi konten dan sebagainya. Jadi semua pihak-pihak yang membantu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf ketika ada pelayanan kami, kemudian tayangan kami yang kurang berkenan atau masih direvisi dan sebagainya. Mohon disarankan atau dikomentari di kolom komentar. Jadi kami butuh masukan sampean semuanya, para pemirsa, semua santri, alumni dan sebagainya. Sekian, cukup ya? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Saya Alfandi Jelani beserta Cak Dani selaku wakil dan juga sekretaris Ngala TV, Cak Asikvi, Cak Juli, koordinator dari editor tim PKR. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.